Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Baileli Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar kembali tentang isomer senyawa hidrokarbon. Yuk kita mulai. Ya. Jadi apa sih isomer? Ya. Jadi isomer itu merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam struktur dan perbedaan dalam konfigurasi. Nah, isomer ini terbagi menjadi isomer struktur dan isomer ruang. Nah, isomer struktur berarti di sini memiliki perbedaan struktur. Sedangkan isomer ruang berarti di sini memiliki perbedaan ruang atau konfigurasi. Nah, isomer struktur itu dibagi menjadi isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Sedangkan isomer ruang itu dibagi menjadi isomer geometri dan isomer optis. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu. Baik, kita mulai dari keisomeran kerangka. Jadi keisomeran kerangka ini terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi berbeda pada rantai induknya. Contoh, nah di sini Ibu berikan contoh senyawa yang memiliki rumus molekul C4H10. Ya, nah di sini harus kalian perhatikan ya pada rumus molekulnya. Nah, ketika kita lihat di sini C4H10 berarti ini adalah alkana. Dari mana kita tahu? Nah, jadi alkana itu kan punya rumus umum CnH2n plus 2. Berarti kalau C-nya 4 hanya 10. Berarti ini tergolong alkana. Kenapa menjadi penting? Karena nanti pada saat kita membuat strukturnya, maka pada rantai karbonnya itu hanya terdapat ikatan kovalen tunggal. Nah, tapi jika senyawa tersebut misalnya memiliki rumus molekul C4H8 misalnya. Nah, berarti kalau C4H8 berarti rumus umumnya kan CnH2n. Nah, yang memiliki rumus umum CnH2n itu adalah iya, betul, alkena. Nah, berarti nanti dalam strukturnya itu ada ikatan kovalen rangkap 2. Ya, demikian juga untuk alkuna. Ya, jadi di sini rumus molekulnya harus diperhatikan. Nah, kebetulan contoh kita kali ini adalah senyawanya alkana. Nah, jadi kita bisa buat struktur pertama yang paling mudah ya tentu rantai yang lurus atau tidak bercabang. Ya. Nah, di sini C-nya kita lihat 4 hanya 10. Ya. Namanya N-butana. Jadi di sini tidak memiliki cabang. Ya. Nah, N-butana ini memiliki isomer struktur atau isomer kerangka ya ketika kita mengubah kerangka atom karbonnya. Jadi rantai induknya diubah. Jadi yang tadinya C-nya 4 sekarang kita ubah jadi C3 dengan satu cabang yaitu metil. Jadi kalau kita hitung rantai utamanya 1 2 3. Jadi propana. Tetapi kalau kita perhatikan rumus molekulnya tetap sama. C-nya 4 gitu ya, hanya 10 ya. Jadi rumus molekulnya sama tapi ternyata struktur atau kerangka atom karbonnya berbeda ya, kerangka rantai induknya berbeda ya. Nah, namanya pun juga berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan isomer kerangka ya. Contoh yang lain terdapat pada senyawa dengan gugus fungsi OH di sini. Jadi ini namanya senyawa alkohol
ya. Jadi alkohol itu turunan dari alkana juga. Jadi kalau pada materi berikutnya kalian mengenal alkil, alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, H yang hilang digantikan dengan gugus lain, ya, yaitu misalnya OH di sini, maka dia akan menjadi turunan dari alkana. Ya. Yang tadinya contoh C4H10 jadi alkil berarti C4H9. Nah, H yang hilang kita ganti dengan OH misalnya di sini. Berarti C4H9OH. Maka yang tadinya butana, ya, akhiran ananya tinggal kita ganti pakai akhiran ol, karena di situ gugus fungsi alkohol. Jadi yang tadinya butana menjadi butanol. Nah, ini contoh lainnya. C5H11OH. Jadi ada C sebanyak 5, H-nya sebanyak 12, O-nya 1. Ya. Nah, ini punya gugus OH atau gugus alkohol. Jadi nanti dalam penamaannya ini C-nya 5 pentana asalnya ya. Nah, jadi pentanol karena adanya gugus alkohol. Nah, ini kalau kita buat struktur yang pertama ya ini. Ya. Nah, rantainya lurus ya dengan ada satu gugus OH ya di C nomor 1. Ya, jadi OH ini jadi prioritas ya. Dia harus memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi dia di posisi nomor 1. Nah, ini namanya pentanol karena tidak punya cabang. N-pentanol. Ya. Nah, ketika kita mengubah rantai induknya yang tadinya 5 gitu ya, sekarang kita ubah jadi 4, berarti ada satu cabang. Ya, berarti kita sudah membuat isomer kerangka dari C5H12O. Jadi kalau kalian perhatikan ini ya, senyawa yang kedua ini dia memiliki rumus molekul yang sama dengan senyawa yang pertama ini. Jadi C-nya 5, H-nya 12, O-nya 1. Tetapi coba kalau kita perhatikan kerangkanya berbeda. Ya, dia punya cabang di sini. Tapi gugus fungsinya tetap pada posisi C nomor 1. Ya, jadi rumus molekul dan gugus fungsinya sama, jadi tetap sama-sama OH. Ya. Nah, tapi berbeda pada rantai induknya. Nah, ini yang disebut dengan isomer kerangka. Ya, jadi kalau di sini berarti dia punya cabang di C nomor 2, 1, 2 metil. Kemudian rantai utamanya ada 4, berarti butana, karena ada OH jadi butanol. Jadi 2 metil, 1 butanol. Ya, jadi OH-nya tetap diberikan nomor di mana dia posisinya pada C keberapa gitu ya. Nah, berikutnya ada di nomor 3 cabangnya. Jadi 3 metil, 1 butanol. Nah, yang ini rantai utamanya ada 3, 1, 2, 3 dengan 2 cabang di C nomor 2. Nah, jadi ini agak geser dikit ya. Nah, jadi yang berikatan itu C yang di tengah ini. Jadi C mengikat 2 cabang ya. Berarti ada 2,2 dimetil karena cabangnya sejenis, kemudian 1 propanol. Jadi rantai utamanya sekarang 3. Nah, tetapi semua senyawa ini punya isomer yang punya rumus molekul yang sama, yaitu C5 H12O-nya 1. Berikutnya keisomeran posisi. Nah, keisomeran posisi ini terjadi pada senyawa-senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi serta kerangka yang sama, tetapi berbeda letak posisi gugus fungsinya. Ya. Jadi yang berbeda itu nanti posisi gugus fungsi. Ya. Contoh C5H10. Nah, kalau kalian perhatikan di sini rumus molekul C5H10 berarti CnH2n. Oh, berarti ini alkena. Iya, betul. Ya. Jadi nanti dalam strukturnya dia punya satu ikatan rangkap 2.
ya. Contoh di sini. C-nya 5. 1 2 3 4 5 dengan satu ikatan rangkap 2 ada di posisi C nomor 1. Sehingga namanya satu pentena. Nah, ketika kita mengubah posisi ikatan rangkapnya, misalnya menjadi di C nomor 2, maka inilah yang disebut dengan isomer posisi. Ya, jadi satu pentena tadinya sekarang ada di 2 pentena. Posisi ikatan rangkapnya berada di C nomor 2. Nah, misalnya kalau ini kita pindah lagi ke sini, memungkinkan enggak jadi isomer? Ada yang bilang mungkin, ada yang bilang enggak nih. Nah, coba ya kita cek ya. Jadi kalau kita pindahin ke sini, maka kita menomori dari mana? Kiri atau kanan? Iya, betul, dari kanan sekarang. Ya, jadi kalau kita pindah ikatan rangkapnya ke sini, dia tetap berada di C nomor 2. Karena kita akan menghitung dari kanan. Jadi tidak ada 3 pentena. Ya, tetapi tetap 2 pentena. Ya, berarti kalau kalian ubah ke sini, ya, berarti posisinya sama seperti 2 pentena. Ya, jadi dia bukan struktur yang berbeda. Dia struktur yang sama karena namanya sama. Jadi kita bisa lihat struktur berbeda itu ketika namanya beda gitu ya. Kalau namanya sama ya, walaupun bentuknya seperti apa gitu, tapi namanya sama, oh berarti dia struktur yang sama. Ya. Oke, jadi isomer posisi untuk C5H10 ada 2 ya, ada 1 pentena dan ada 2 pentena. Ya. Berikutnya contoh di C3H7OH. Ya, propanol ya. Nah, jadi yang berubah itu hanya letak gugus fungsinya. Ya, yang tadinya di C nomor 1, posisi OH-nya menjadi 1 propanol, ya. Sekarang ada di C nomor 2. 2 propanol. Ya. Nah, ini namanya isomer posisi. Jadi kerangka atom karbonnya itu tetap propanol. Tetapi posisi OH itu berubah. Ya, di posisi nomor 1 tadinya, sekarang di posisi nomor 2. Nah, ini namanya isomer posisi. Berikutnya keisomeran gugus fungsi. Nah, keisomeran gugus fungsi ya, ini nanti akan lebih banyak kita bahas di materi kelas 12 ya. Nah, contoh ya. Jadi keisomeran gugus fungsi itu terjadi pada senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi berbeda pada gugus fungsinya. Contoh, ada 3 pasangan homolog yang berisomer gugus fungsi ya. Misalnya alkanol dengan alkoksi alkana. Jadi alkanol ya dengan alkoksi alkana ini merupakan senyawa turunan alkana ya. Jadi makanya namanya mirip-mirip gitu ya, cuman ada akhiran yang berbeda saja gitu ya. Nah, jadi alkanol atau dikenal dengan alkohol, alkoksi alkana atau dikenal dengan ether, itu memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CN H2N plus 2O. Tetapi nanti mereka punya gugus fungsi yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan isomer gugus fungsi. Yang kedua ada alkanal dan alkanon. Jadi alkanal itu aldehida, alkanon itu keton. Sama, ini juga merupakan turunan dari alkana. Ya. Nah, jadi nanti alkanal atau aldehida dengan alkanon atau keton itu punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Begitu juga yang ketiga, yaitu asam alkanoat dan alkil alkanoat atau lebih dikenal dengan asam karboksilat dengan ester. Ya, ini punya rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2. Tapi gugus fungsinya berbeda. Ya. Oke, ini yang disebut dengan keisomeran gugus fungsi.
Berikutnya kita ke isomeran ruang. Nah, tadi isomer ruang itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada keisomeran geometri dan ada keisomeran optis. Nah, kita bahas dulu yang keisomeran geometri. Jadi keisomeran geometri itu terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap. Ya. Nah, dalam hal ini keisomeran geometri itu terjadi pada senyawa alkena. Ya. Nah, keisomeran geometris itu mempunyai dua bentuk. Ada bentuk cis dan ada bentuk trans. Jadi bentuk cis itu ketika gugus sejenisnya terletak pada sisi yang sama, sementara trans itu gugus sejenisnya ketika terletak berseberangan. Contoh, misalnya diberikan senyawa dengan rumus molekul C4H10 gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat lurus ya CH3, CH, CH, CH3 gitu ya. Nah, sekarang kita buat dalam posisi cis transnya ya. Nah, di sini kalian perhatikan ya. Jadi posisi cis trans itu bisa terjadi pada alkena jika pada atom karbon yang berikatan rangkap itu mengandung dua gugus yang berbeda. Ya. Nah, ini C ikatan rangkap ya, memiliki dua gugus yang berbeda. Nah, ketika gugus yang berbeda ini terletak pada sisi yang sama, maka ini disebut dengan posisi cis. Nah, jadi coba kalian perhatikan di sini. C sebelah kiri ya, itu mengikat CH3 dan mengikat H. Begitu juga C sebelah kanan ya. Jadi C yang nomor 3 ini mengikat CH3 dan mengikat H. Ya. Nah, CH3 itu sisinya bersamaan ya dengan CH3 yang ada di sebelah kanan. Jadi CH3 sebelah kiri itu pada sisi yang sama dengan CH3 di sebelah kanan. Begitu juga dengan H. Ya, ini pada sisi yang sama dengan H yang berada di sebelah kanan. Nah, keadaan ini ya merupakan posisi cis ya. Jadi gugus sejenis yang terletak pada sisi yang sama. Sehingga nanti dalam penamaannya tinggal diberikan awalan cis. Cis 2-butena. Nah, kalau sisinya berseberangan seperti ini, maka ini posisi trans. Ya, kalian bisa perhatikan di sini CH3 berseberangan ya. Yang kiri atas dengan kanan bawah. Begitu juga dengan H-nya ada di kiri bawah dan kanan atas. Nah, ini posisi trans. Jadi namanya trans 2-butena. Berikutnya keisomeran optis. Ya. Jadi senyawa yang punya rumus molekul sama tetapi punya kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi yang berbeda, ini disebut senyawa yang memiliki sifat optis aktif. Ya, syaratnya senyawa tersebut harus memiliki atom C asimetris atau atom C kiral. Ya. Jadi atom C asimetris itu atom C yang mengikat 4 atom gugus yang berbeda. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kalau kita buat rantai seperti biasa berarti ada CH3, CH2, CH gitu ya. CH3, CH2, CH, CH3, OH. Nah, di sini ada atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Di sebelah kiri dia mengikat C2H5 atau CH3CH2. Kemudian di kanan dia mengikat CH3.
kemudian mengikat H, dan mengikat gugus OH. Nah, ketika ada atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda, inilah yang disebut dengan C asimetris atau C chiral. Nah, C chiral ini memiliki kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi. Ya. Nah, ibarat seperti bayangan pada cermin. Nah, contoh ini ada senyawa dengan C asimetris, ya. Kemudian senyawa ini kita bayangkan, kita hadapkan dengan satu cermin. Nah, maka nanti senyawa ini akan memiliki bayangan cermin. Nah, bayangan cerminnya itu seolah-olah kebalikannya gitu ya. Nah, jadi kalau senyawa ini ya seolah-olah dia nanti memutar dia memiliki kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kiri. Ya, sedangkan bayangannya itu memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kanan. Nah, ketika ada senyawa yang memiliki kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kiri, ini disebut dengan dextro. Sehingga nanti dalam penamaannya diberi simbol D. Sedangkan yang memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kanan itu disebut dengan LeVo. Jadi nanti simbolnya L. Ya. Nah, ini jadi isomernya ya, ini yang dextro. Nah, LeVo-nya kayak gini. Ya, seperti kalian membuat bayangan pada cermin. Ya. Nah, jadi kalian lihat posisi CH3-nya ya, posisi OH-nya. Nah, ini ya, posisi COOH dan CH2 CH3-nya. Ya, persis seperti bayangan pada cermin. Ya. Oke, dalam penamaan ada dextro dan ada LeVo. Berikutnya keisomeran pada alkana. Kita akan lihat ya, apa saja isomer yang dimiliki oleh alkana. Jadi alkana itu hanya memiliki isomer kerangka. Nah, jadi di sini kita bisa lihat alkana ya, contohnya di sini ada rumus molekul C5H12 ya. Jadi rumus molekul C5H12 kalau kita buat ya, yang paling mudah ya rantainya rantai lurus dulu ya, yang nggak punya cabang ya. Nah, di sini kemungkinan yang pertama rantai lurus itu N-pentana ya. Nah, kalau kerangkanya kita buat berbeda ya, misalnya dengan mengubah rantai induknya tadi 5 sekarang jadi 4 dengan satu cabang, berarti nanti namanya 2-metil butana ya, tetapi rumus molekulnya tetap C5H12 ya. Berikutnya yang mungkin untuk struktur yang berbeda dari C5H12 itu adalah 2,2 dimetil propana ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan rantai induknya 3 dengan 2 cabang ya, 2,2 dimetil propana. Ini tadi sebenarnya udah kita bahas juga di awal ya. Nah, oke, jadi rumus molekulnya tetap sama C5H12 ya, tetapi kerangka atom karbonnya yang berbeda ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada 2-metil butana, N-pentana dan 2,2 dimetil propana untuk rumus molekul yang sama C5H12 ya. Oke, berikutnya untuk alkena. Nah, untuk alkena ya, ini isomernya lebih banyak lagi daripada alkana ya. Jadi isomer dari alkena itu ada isomer kerangka, ada isomer posisi, dan ada isomer geometri. Nah, untuk isomer kerangka, contoh kita ambil senyawanya C5H10 misalnya ya.
Jadi senyawa dengan rumus molekul C5H10. Nah, kerangka yang mungkin kita buat pertama adalah ini posisi ikatan rangkap 2-nya ada di C nomor 1 ya. Nah, kita buat dengan rantai induknya 4 ya. Sehingga nanti posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 1 berarti 1 butena, kemudian ada cabang di C nomor 2 berarti 2 metil 1 butena. Jadi rumus molekulnya C5H10. Jadi kalau kita hitung C-nya 5 hanya 10. Nah, kerangka yang kedua yaitu 3 metil 1 butena. Jadi rantai utamanya tetap butena dengan posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 1. Nah, yang beda apa? Kerangka atom karbonnya. Ada cabang di C nomor 3. Ya. Nah, ini sudah namanya isomer. Ya. Nah, bisa kita buat juga misalnya yang rantainya lurus gitu ya. Nah, ya. Berikutnya isomer posisi. Nah, tadi pengertian isomer posisi ketika posisi gugus fungsinya atau posisi ikatan rangkapnya yang berbeda. Nah, contoh ini 1 pentena. Jadi posisi ikatan rangkapnya ada di C nomor 1. Nah, berikutnya ada 2 pentena, posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Nah, ini namanya isomer posisi. Ya. Nah, rumus molekulnya sama, C5H10. Berikutnya isomer geometri. Nah, ini baru saja kita jelaskan sebelumnya ya, ada posisi trans dan ada posisi cis ya, ketika posisinya berseberangan ketika C ikatan rangkap ya mengikat gugus yang sama tapi dengan posisi yang berseberangan, ini posisi trans ya. Ketika posisi gugus fungsinya pada sisi yang sama berarti ini posisi cis. Ya, jadi nanti dalam penamaan tinggal menambahkan awalan trans dan awalan cis. Berikutnya keisomeran pada alkuna. Nah, kalau alkuna ini bedanya dengan alkena itu hanya pada isomer geometri. Jadi alkuna itu tidak memiliki isomer geometri seperti pada alkena. Ya, jadi kalau alkuna itu isomernya dimulai dari C4H6. Ya, kalau isomer C2 C-nya 2 hanya 2 ya enggak ada ya. Atau C-nya 3 gitu ya, hanya 4 juga tidak memiliki isomer. Ya, jadi isomernya itu dimulai dari C-nya 4. Ya. Nah, isomer yang dimiliki alkuna itu ada isomer kerangka sama seperti pada alkana dan alkena ya. Nah, ketika di sini kerangka atom C-nya yang berbeda. Contoh 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna. Nah, ini sama-sama rumus molekulnya untuk C5. Ya. Nah, jadi C-nya sama-sama 5 nih. Ya, jumlahannya berarti berapa? Kalau C5 ya Cn H2n iya min 2 berarti C5 hanya 8 ya. Nanti kalian bisa bayangkan ini buat sendiri strukturnya seperti apa untuk 1 pentuna dan 3 metil 1 butuna ya. Nah, untuk isomer posisi ya sama seperti pada alkena, ketika posisi ikatan rangkap 3-nya berubah posisinya maka dia memiliki isomer posisi. Contoh 1 pentuna dengan 2 pentuna. Nah, kalau 1 pentuna ikatan rangkapnya ada di posisi C nomor 1. Kalau 2 pentuna berarti ikatan rangkap 3-nya ada di posisi C nomor 2. Ya. Baik, demikian penjelasan materi tentang isomer senyawa hidrokarbon kita kali ini. Nah, untuk menguji sejauh mana kalian memahaminya, maka di sini ada latihan soal ya yang bisa kalian kerjakan. Ya, di sini tulislah isomer dari senyawa hidrokarbon ya dengan rumus molekul di bawah ini. Lengkap dengan namanya secara IUPAC. Jadi kenapa harus lengkap dengan namanya? Karena nanti dari nama inilah kita bisa mengetahui apakah struktur yang kita buat itu merupakan isomer atau tidak.
Terkadang nanti kita membuat struktur bisa saja bentuknya kelihatan berbeda, tetapi ternyata memiliki nama yang sama gitu ya. Makanya perlu untuk memberikan nama, tentu saja dengan aturan yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi ada C7H16 dan ada C6H12 ya. Oke. Demikian video pembelajaran kita kali ini ya, semoga kalian bisa